Hari ini saya akan berbicara kepada kita tentang kualitas unggul. Keunggulan sesuatu yang lebih dari biasa, unggul dikatakan berarti itu yang paling terbaik. Nah, tahukah kita bahwa setiap kita itu sudah punya benih keunggulan? Keunggulannya dimaksud saya di sini holistik. Bukan saja keunggulan di kerohanian, tapi di dunia sekuler di mana kita berada. Nah, kita akan baca sebagai ayat pengantar saya. Kita akan lihat saudaraku di dalam 1 Petrus 2, saudara, ayat 9. Kita baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan apa? Perbuatan yang besar dari siapa? Dari Tuhan yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Saudara, ini merupakan tesis yang dikembangkan Rasul Petrus dari apa yang disampaikan Tuhan lewat Musa di Gunung Sinai. Kita baca ayatnya ya. Di dalam Keluaran 19 ayat 6, 3, 2, 1. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah sebab semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi jelas sekali saudara, ayat yang dimaksud oleh Keluaran ini pertama adalah orang Israel. Kenapa? Karena Tuhan berkata, kamulah menjadi bagiku kerajaan imam. Dulu saudara, bangsa-bangsa menyembah berhala dan Tuhan memilih lewat Abraham, Ishak dan Yakub menjadilah suatu bangsa. Dan Bapak Ibu, Brur dan Sis, wah keren. Ternyata kita bukan orang Israel secara fisik, kita namanya Goyim. Coba bilang Goyim. Artinya Israel cangkok. Kita bukan orang Israel tapi Goyim. Nah, itu sebabnya Rasul Petrus bilang, walaupun kamu bukan Israel, ini orang-orang yang Petrus kan ini kayak Paulus dipanggil kepada orang-orang non-Yahudi. Dan dia sampaikan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Nah, coba saya mendeskripsikan begini saudaraku. Ya. Gelap, dosa, kejahatan tidak punya tujuan. Saya boleh jelaskan, ada orang menikah tidak punya tujuan, pranikah tidak punya tujuan, kerja tidak punya tujuan, segala sesuatu tidak jelas, nggak tahu mau buat apa, hari ini pagi nggak tahu buat apa, umur udah 30 tapi without fashion, without value, and then sometimes suka confused, nervous, apalagi give up. Dan kenapa saudara? Padahal dia sudah percaya Tuhan. Dia sudah kenal Tuhan. Tapi dalam kehidupannya ada yang tidak jelas. Hidupnya tidak punya tujuan. Nah, disinilah Tuhan memanggil dia dipilih. Ya, beritahu kiri kanan Anda dipilih. Ya, ngapain Allah memilih kita? Menjadi imam. Saudara bayangin saudaraku, kita ini dijadi imam. Jadi posisi kita harus sadar kita adalah imam. Jadi jangan punya mental, imam itu saudara, itu enggak sembarangan. Fungsi imam kalau lihat budaya orang Israel itu pakar, itu ekspor, itu ahli. Ahli Torah, ahli semua itu imam. Nah sekarang Rasul Petrus memberi identitas kepada setiap orang yang mengaku Yesus. Yang percaya Yesus diberi identitas, kamulah imam, kamulah ahli. Kamu pakar, kamu bukan awam, kamu bukan orang biasa. No, ada kualitas unggul dalam dirimu. Nah, bukan cukup imam, tapi kamu ada di dalam kerajaan imam. Wow. Terus apa? Kamu dikuduskan, dalam bahasa Yunani hagiesmos. Anda diistimewakan, Anda diutamakan. Lalu kepunyaan Allah sendiri, tepuk tangan dulu. Wow. Siapa di sini merasa loneliness and then kesepian? Wow, ternyata Anda tuh milik Allah. Coba beritahu kiri kanan, milik Allah kamu. Ya, Brur and Sis. Nah, lihat. Oke. Masuk ke mana saudara? Dari gelap dipilih, lah lihat. Masuk ke dalam terang ajaib. Wow. Saya mau beritahukan generasi muda kita di dunia kerja akan ada percepatan dalam hidupmu, katakan setuju. Akan ada ketajaman dalam karirmu, katakan mantap. Nah iya dong, oh udah kerja 1 tahun berhenti,
Belum apa-apa, kena badai oleh bos, give up. No. Kualitas unggul itu bukan kayak gitu. Emangnya unggul itu nggak ada challenge, nggak ada pressure, nggak ada problem. Ya. Nah, lihat tujuan. Inilah yang saya mau terangkan, destiny-nya Tuhan membawa kita dari gelap, dipilih jadi kudus, imam untuk suatu terang yang ajaib. Tujuannya apa? Yuk kita baca 1, 2, 3. Supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Tuhan. Wow. Ketika saya punya anak, saya sudah nubuatkan kamu akan menduduki kota-kota musuh. Kamu akan melakukan perbuatan yang besar. Mama saya mungkin zaman dulu dia cuma doa supaya saya diberkati Tuhan. Mana terpikir saya bisa keliling beberapa negara, bisa kemana. Nggak terpikir, tapi itulah. Ketika kita ada di dalam destiny-nya Tuhan. Wow. Kita lihat akan ada percepatan. Dalam segala apa? Dalam segala hal. Ya, nah inilah saudara tujuan Tuhan supaya kita melakukan apa? Perbuatan yang besar. Jadi jangan sembarangan pemikiran kita ya Pak, Kak, aku kan kerja ya karyawan, bla 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 dan sebagainya. Silakan. Kan saya udah bagi, dunia marketplace itu ada kaum investor, kaum profesional, ada kaum employee, ada kaum business owner, kaum businessman, silakan. Mau di mana? Persoalannya apakah saudara kita menyadari keunggulan itu? Kalau orang kerja sebagai employee, sebagai kerja, saya juga hampir 7 tahun sebagai accounting. Saya taat. Bos bilang begini, hari Minggu masuk, waduh. Padahal saya ada jadwal worship leader, dulu gereja kita kecil di bawah sana. WL-nya saya sama ibu gembala, gitu-gitu aja. Lalu hari Minggu, saya harus closing, ada job lagi dan suruh kerja. Ya udah saya harus taat sama bos. Masa kita mau lawan? Bos, saya kan orang Kristen. Ya saya taat. Tapi malam saya ingat dulu gereja Tabga itu masih belum gereja ya. Dulu namanya presenter. Itu di Hotel Kolekta. Jadi saya cari di mana ibadah ya. Saya pergi ke sana. Ya masih persekutuan, masih presenter namanya. Belum masih Pak Hani, masih Pak Jimmy. Jadi saya di sana saudaraku. Kenapa? Karena pagi sampai jam 3 saya kerja. Tetap saya cari gereja untuk ibadah. Kenapa enggak? Tapi pertanyaan saya, apakah setiap minggu? Tidak. Karena bos saya takut kalau disuruh kerja orang Kristen. Karena dia sendiri tahu. Saya enggak pernah lawan dia. Dan dia orang ateis, dia orang Skotlandia. Tapi dia lihat bahwa selama anak Tuhan di sana, kita dapat order tender pada Krismon 98 kok bisa ini. Nah kembali lagi saudaraku saya mau bilang begini. Percayakah kita bahwa dalam diri kita ada kualitas unggul? Percaya enggak? Lihat dari muka kayaknya kayak enggak percaya. Coba sekali lagi tanya. Percayakah Anda di dalam diri Anda ada kualitas unggul? Oke ya baru 50%. Oke saya akan bagi dua dengan cepat. Yang pertama, kualitas unggul itu bukan hanya dipengaruhi oleh kerohanian, tapi juga di dunia sekuler atau saya istilah kompetensi. Pertama, saudaraku, ini macet-macet yang mata saya sakit, saya lihat di sini lah. Identitas Kristus, katakan identitas Kristus. Hidup dalam dimensi roh, katakan. Hidup dengan jiwa yang sehat. Terus, saya pernah khotbah kan? Paradigma baru. Nah itulah pemahaman kita. Ini jelas teman-teman kita di Pro-M. Jangan jadi orang yang tidak relevan. Jangan jadi orang kompromi dengan pergaulan. Ingat loh, identitas. Anda boleh kerja dengan orang brengsek. Tapi ingat, Anda tidak terpengaruh ke brengsetan itu. Kenapa? Ada jati diri yang jelas. Ini jelas dulu. Kalau enggak kita jadi orang yang kompromi demi naik posisi. Anda boleh jual Yesus. Demi cari pasangan Anda boleh jual Yesus. Ini enggak jelas. Kalau buat saya, tujuan Allah memanggil Anda bukan jadi kaya. Tujuan Allah menjadi panggil Anda bukan jadi bos, bukan. Katakan sama-sama, jadi serupa Kristus. Nah, tepuk tangan buat Tuhan, ya. Oke, ini jelas, makanya ke kualitas unggul ini kalau hidup jiwa yang nggak sehat. Aduh, siapakah aku ini Tuhan? Nggak tahu siapa dia. Oke, sekarang
di dunia sekuler atau kompetensi, saudaraku, saya bagi 4. Ini saya ambil dari buku saya, Seven Wonder of Source. Oke, ada begitu banyak cara-cara orang sukses, silakan. Ini dari versi teori saya. Katakan sama-sama visi, karakter, networking, focus on quality. Anda ingat minggu kemarin ulang tahun saya itu spontan. Makanya saya mau khotbah yang saya spontan. Saya suka dapat ide itu spontan. Jadi sebenarnya ini kata-kata yang saya spontan kemarin. Saya percaya apakah 4 ini sangat dibutuhkan di dunia kerja kita? Ayo, sangat butuh? Bolehkah dari 4 ini salah satu nggak perlulah? Aku cuma perlu visi, aku nggak perlu karakter, ya biarin aja lah. Boleh? Aku cuma perlu visi, nggak usah lah itu, apa itu namanya, fokus on quality. Oh, nggak usah berkualitas lah. Aku cuma suka visi, karakter, fokus on quality. Nggak usah namanya networking, bermitra. Mana ada laku daganganmu kalau Anda nggak bisa bersinergi bermitra. Ya, Ibu Glory betul? Cia. Nggak ada. Tuhan dah suruh kita itu bermitra. Tapi kita mau suka isolasi, independen. Nggak bisa. Katakan sama-sama, 4 ini kayaknya saya butuh. 1, 2, 3. Siapa mau saya kasih 100.000. Oke ya, kita masuk dulu. Pertama visi. Kalau saya mau khotbah ini, training ini saudara bisa baca banyak buku atau baca buku Tambang Emas, sudah cukup jelas. Ya, apa arti visi? Ada yang bantu saya. Apa arti visi? Ya, visi. Coba berdiri aja. Apa itu visi? Ku punya visi untuk masa mudaku. Apa itu visi? Ya, ayo dong Pro M. Durasi saya di studio Pro M ini 35 menit. Kalau enggak, kita sudah dilarang orang ini. Oke, apa tuh visi? Coba bilang aja. Kak, aku enggak tahu apa tuh visi ya. Saya suruh begini. Kamu punya cita-cita? Iya, nah itu visi. Katakan sama-sama, visi itu ide. Mimpi, cita-cita. Ayo, siapa di ruangan ini nggak punya mimpi, nggak punya ide, nggak punya cita-cita, bukan manusia. Coba tanya, ada ide, ada mimpi? Ada kan? Iya dong. Siapa nggak punya mimpi? Siapa nggak punya mimpi sini? Semua punya mimpi. Hanya kita nggak tulis mimpi itu, makanya nggak jadi sebuah visi. Kenapa? Visi itu harus ditulis. Saya tidak tahu. Kalau Rasul Petrus tidak tulis, kita nggak baca. Petrus juga tidak bisa dapat maksud itu kalau dia tidak baca kitab Torah yang ditulis Musa, seorang rabi yang besar, Rabi Moses. Jadi bayangin, kitab Kejadian Anda tidak tahu Allah menciptakan itu kalau tidak ditulis. Saya dari usia 35, mulai 35 saya hitung penatua saya, gembala baru jadi 3 tahun saya sudah tulis. Saya punya setiap ulang tahun sampai usia kemarin, saya tulis. Dan saya lihat saudaraku, ada yang sudah tercapai. Saya suka berbicara kepingin di banyak orang, tercapai. Saya dulu kepingin mau ambil S3, tercapai. Dulu target S3 itu usia 45, ternyata harus kena 50, tapi enggak apa. Ya, punya visi. Jadi visi apa? Visi apa yang kita mau lakukan nih? Tapi startnya dari sini dulu. Ada orang punya visi, tapi cuma ya andai aku jadi konglomerat. Andai aku jadi orang kaya. Ya berandai-andai lah kau. Enggak apa saudaraku, kalau Anda bermimpi, tidak ditulis itu mimpi yang bolong. Kalau mimpi itu Anda catat, Anda tempel di dinding waktu Anda get up so every morning. Lihat siapa Anda di situ. Wow, itu memberikan visi itu ini. Fokus, katakan fokus. Coba teman-teman Anda memanah, saudara. Anda memanah. Kalau enggak fokus itu istilah teologi hamartia. Meleset.
Jadi harus fokus. Saya kalau lari, kan di Angku Putri itu saya ya 12 apa 14 kali muter gitu. Saya tidak mau fokus yang kiri kanan, saudaraku. Saya fokus aja ke depan. Jadi saya suka hitung, satu, putar lagi dua, fokus aja ke depan, nggak usah lari lagi. Nanti habis ini di mana mitra dua ya, lari lagi. Kemana lah? Kita lagi mengerjakan sesuatu, terganggu dengan kiri kanan, berhenti lagi. Kalau fokus itu kita prioritaskan sesuatu yang ada, yang kita mau capai. Amin. Kalau kamu nggak fokus, susah. Visi itu cuma jadi ide. Jadi bangun pagi, wow, baca lagi, bilang lagi. Bangun self development Anda itu, perkatakan visi besar Anda, mau apa saja. Makanya saya kalau orang mau menikah, saya tanya dulu visi. Ngeri loh, mau menikah nggak punya visi. Apa visi kamu? Apa ya kak ya? Mau bangun pernikahan apa ya? Dia lihat ceweknya. Apa ya? Ih laki-laki kayak gitu rasanya tabok ya. Mau menikah nggak jelas. Ada dulu pasangan saudaraku. Saling tatap-tatap, saya tanya visinya si cowok. Warna hijau si cowok itu. Apa ya? Ulang si cewek lagi. Apa ya? Loh kalau kalian nggak jelas jangan dulu ketemu saya. Ya, kalau udah jelas ketemu Kak Roy. Kalau belum jelas ketemu saya. Loh. Tapi pembina BPN gak tanya, enggak kak? Ya. Segala sesuatu harus punya visi, katakan punya visi. Ketika Anda menetapkan satu prioritas Anda, maka Anda jadi berfokus kepada apa? Kekuatan itu. Jangan jadi orang yang mau hebat semua. Saya agak gaptek di sisi itu, kontak-kantik alat listrik apa, selalu harus mengandalkan orang. Dulu 7 bersaudara, kalau sudah bagian ini, saya harus suap adik saya supaya dia kotak-katik. Tapi coba kalau untuk merapikan di rumah, ini posisi lemarinya geser, aku kan cepat bosan lihat spraynya gitu harus apa, atau papa ada ide apa ya? Itu kecil-kecil saya suka begitu kasih, nanti kakak-kakak saya bilang anak kecil kayak orang tua. Karena saya suka memberikan ide. Jadi anak ke-6 suruh dipukul oleh yang tua. Misalnya papa dapat apa gitu. Jadi saya bilang, Pak bagus Pak buat warung lalu kita jualan. Ini saya masih kelas 1 SD. Pak bagus Pak beli kulkas ada 3 atau 5. Lalu buat es mambo. Lalu nanti Roy jual atau ajak teman-teman Roy. Kita jualan. Sementara kakak saya bilang, pakai uang tuh. Beli motor Gelfro yang zamannya Rano Karno, Gali Rakasiwi itu, paling top itu kan. Mereka cuma berpikir uang itu bagaimana menghabiskan. Kakak saya bilang, aku mau baju baru. Tanya bagian saya. Enggak, saya selalu berpikir bagaimana menciptakan, bagaimana produktif, bagaimana menghasilkan. Uang itu menghabiskan atau mendapat lagi. Nah enggak tahu, itulah pemikiran saya dari dulu ya, ternyata itu rasul. Cuma sayang kan orang tua enggak lihat itu. Ya udah orang tua bilang, lu kan yang anak ke-6 mengalahlah sama abang-abangmu. Jadi mengalahlah. Makanya kalau Anda baca buku Tambang Emas, itulah hidup saya. Saya ambil besi tualah, saya kerja dengan orang. Saya sekolah SMP, saya ambil kue-kue di pasar. Saya drop di sekolah. Bayangin, anak sekolah masuk SMP jam 7, saya dari setengah 6 sudah ke pasar. Sudah titip di SMP 1. Naik angkot loh, bukan naik ojek. Saya dulu mana ada ojek, nggak ada ojek. Naik angkot, sesudah itu orang anak sekolah pulang leha-lehai tidur. Aku nggak, kembali pungut-pungut yang itu. Teng. Baru sore jam 4 begitu ketemu di pasar lagi yang sumber penyalur kue itu. Saya buat kotak, saya jual rokok di stasiun. Itu SD kelas 5. Jadi saya senang sekali kalau saya punya uang itu hasil dari saya kerja. Makanya saya beli baju Natal ketika papa mama saya divorce.
sempat divorce 7 tahun. Saya membahagiakan mama saya jualan Natal, beli baju untuk mama. Aduh, saya bahagia sekali. Saya beli piring untuk alat dapur, vas bunga. Saya senang sekali dari hasil uang kerja saya. Nah, Bapak Ibu. Adalah Bapak Ibu ya. Jadi, kenapa saya lakukan itu senang? Karena punya visi. Saya senang. Jadi, lalu visi itu memberikan apa saudaraku? Endurance. Katakan sama-sama gairah. Lepaskanlah gairah Anda untuk sebuah visi. Karena gairah adalah langkah pertama untuk kita mencapai satu kesuksesan. Orang kalau sudah nggak bergairah, waduh, nggak semangat dia. Ingat, ketika Anda menemukan visi Anda nggak lelah, walaupun capek saudara. Sukacita. Saya kalau sharing dengan orang, apalagi bicara leadership, aduh aku nggak mau bayar pun sampai larut malam, senang. Seperti itu, terus aku dengar dia progres dan dia rise up dan dia jadi. Ada kepuasan yang nggak terkira, saudara. Rasanya tuh nggak bisa dibayar. Makanya saya suka training ada 2 kata, job and passion. Kalau Anda bekerja cuma mengandalkan job, Anda digaji 15 juta. Tapi Anda kerja cuma 12 juta, ini 15 juta sesuai job, tapi without passion. Tapi ini Anda bekerja sesuai passion, tapi gajinya 12 juta. Lama-lama yang mana mau bertahan? Orang kalau cuma sekedar makan gaji, dia mau bertahan berapa lama? Enggak lama. Dia memang uang banyak. Tapi ada kekosongan, ketidakpuasan. Kenapa? Passion itu terdiri dari 2 kata. Pain, sakit, and love, cinta. Mau mengerjakan sesuatu dengan kita punya destiny itu memang ada rasa sakit. Mengupaya mensosialisasikan ide saya, menjual konsep selling ide saya. Ada challenge, ada orang gak suka tolak, tapi kok cinta ya. Walaupun udah ditolak, kenapa? Karena itu passion Anda. Rasanya nggak laku, lakukan ini seperti nggak ini kayak Ibu Teresa. Rasanya dihina apa? Dia dari tempat nyaman keluar dari biarawati itu pergi ke kumuh-kumuh. Tapi dia lakukan dengan apa? Passion. Gairah membuat Anda yang tidak mungkin jadi mungkin. Gairah akan meningkat kinerja, daya tahan Anda, antusias Anda. Tepuk tangan saudara. Ya. Makanya jangan menunggu untuk bergairah, lakukan. Maka Anda akan bergairah. Wow, bergairah bukan? Jadi orang kalau punya visi pasti ini saudara. Fokus, dia punya endurance, ketahanan yang luar biasa. Kenapa? Dia bukan melakukan sekedar makan gaji, enggak. Saya ditawarkan berbagai ya, pernah di CBN, hampir nyaris saya jadi pemimpin di CBN sekitar tahun 2007-2008 dan lagi booming-boomingnya kami sedang bangun gereja ini SPK dan semua dan memang banyak konsep-konsep saya dari LED saya bawa tuangkan di sini. Tawarannya cukup menggiurkan. Gaji penatua dengan gaji CBN 10 kali lipat. Lalu saya dapat akomodasi untuk bisa ke Amerika. Karena CBN itu sponsor Amerika dan saya sudah beri training di sana. Gede banget. Kalau saudara pernah ke studio ke RCTI, kurang bagus. CBN, wow. Mau masuk dari depan, saudaraku, itu sekitar 200 meter mau masuk ke gedungnya. Itu hamparan tuh begitu bagus. Jadi masuk saudara, itu tahun 2003. Saya belum tahu apa-apa masuk sebelah tetek. Sekarang kan kayak gereja kita baru sekian tahun. Itu di 2002, saudaraku udah titik. Dan saya memberi training situ. Dan ternyata mereka terkesimak dengan karisma saya. Mereka bilang ada 3 indikator yang kami sedang tunggu. Sudah ada 250 lamaran masuk. Tapi kami masih butuh 3 ini komplit. Waktu diwawancara oleh si Bule, kalau Anda kenal, si Mac. Jadi saya tanya indikator apa? Yang pertama, aku butuh orang itu seorang admin, seorang yang tahu officer. Oke, yang kedua, dia punya kemampuan networking. Nah, makanya saya kan suka taruh.
Yang ketiga, karena ini bisnis, tapi bisnis yang rohani, kami butuh dia punya spirit fathering. Atau bahasa rohani, pembapaan. Wow. Lalu apa yang Bapak minta dari saya? 3 indikator ada dalam diri Anda. Wow. Ya memang setelah saya renungkan, ya juga. Kalau bicara kantor, saya latar belakang kerja, saya suka mengelola segala sesuatu, senang saya urusan officer, itu paling suka saya. Saya pernah di personalia, saya pernah di accounting, pernah di shipping. Jadi ya, tapi saya tidak terima. Tsunami 2004, sesudah 2004 saya pergi pelayanan bersama Obor Indonesia, naik pesawat kecil itu, saudara cuma 2 orang si bule yang bawa. Pesawat kecil sampai saya bilang, ini mau naik apa enggak ya? Ini kayak bom-bom enggak? Naik. Naik juga ya. Terus dia bilang begini, Pastor, please you call. Hah? Di pesawat boleh call? Wah, saya telepon waktu itu Ananto. Masa Kak di pesawat telepon? Kamu enggak percaya? Dulu kan enggak bisa video call kan? Coba ngeliat ini, kita sudah di atas Melabo Aceh ini. Oh gitu ya Kak? Oh. Dan ketahuanlah saya akhirnya terbanglah. Salah satu HRD mereka untuk datang ke Batam, nginap di Pacific Hotel, jumpa saya di sini untuk menawarkan setelah 3 tahun. Saya jauh dari mereka dan akhirnya ditawarkan lagi. Ya, ada keinginan saya untuk ya urusan gereja, cuma urusan ini. Aku mau lebih explore supaya potensi saya lebih besar. Kalau cuma 4 dinding gedung gereja, cuma jago kandang, aku mau. Kalau CBN itu kan berbagai mitra kita, berbagai elemen kita. Wah, aku punya cita-cita, sudah segudang. Itu kan challenge buat saya. Kalau di gereja kan, maaf kata ya urusan ya luka-luka batin, habis itu apa. Nanti suruh orang buat ini, nggak boleh marah, hati Bapak. Ya kayak gitu-gitu kan. Tapi saya ambil keputusan, tidak Tuhan, saya mulai dari local church untuk menjadi mercusuar, melatih banyak orang. Nah, kalau bilang gaji memang jauh banget. Tapi karena saya lakukan dengan passion, jadi apa? Jadi semangat, ya. Lalu punya tanggung jawab. Orang kalau nggak punya tanggung jawab, apa sih tanggung jawab? Saya coba banyak baca teori, saya buat sendiri. Orang kalau punya tanggung jawab, dia punya 2 kata. Disiplin, konsisten, itu tanggung jawab. Kalau Anda membiasakan bangun pagi 2, kalau Anda membiasakan pagi olahraga, itu udah disiplin harga mati. Saya akan lari berhenti kalau hujan. Disiplin dan konsisten itu terus menerus. Ada orang, aku mau bangun jam 5 pagi. 1 kali enggak terus. Kenapa? Enggak konsisten. Konsisten dan disiplin. Memang menjadi manusia langka sih kalau kita mau konsisten disiplin. Penyakit kita kan enggak, saya bilang inconsistent. Semangat di awal memulai, tim kita bagus. Saya suka lihat, 4 bulan, 6 bulan, mulai berupa standar lagi, mulai berantakan, gak ada validasi dan gak ada raise up lagi. Akhirnya bla 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 bla, kembali ke gaya lama. Seperti tidak ada direction. Orang yang ada disiplin, konsisten, saudaraku, orang lain. Saya punya istilah begini, saya akan melakukan yang orang lain tidak bisa lakukan, saya maju 1 langkah itu. Kalau mau sama-sama ya enak sih 1 minggu saya nggak baca buku. Saya baca buku, saudaraku. Tergantung. Enak sih saudara mau tidur. Tapi saya mau gunakan apa ini, mau ketemu orang ya. Kadangkala kalau itu dapat ide dari ketemu orang. Saya bukan bersemedi di kamar seperti pendoa itu berjam-jam untuk dapat sesuatu. Enggak. Saya tipe orang yang harus ketemu orang, ya. Oke, kalau Anda melakukan ini maka yang terjadi visi itu, katakan fokus, endurance dan responsibility. Ini aja indikator dari variabel visi. Bagaimana Anda punya visi? Maka Anda konsisten di situ. Wow. Terus saja, ya. Saya begitu. Memang mau give up menyelesaikan S3, apalagi pandemik, putus asa, apalagi multi area. Rasanya nggak mampu lagi. Aduh, rasanya udahlah istirahatlah, tunda aja. Nggak gampang buat disertasi. Tapi ya nggak mau Tuhan, kalau lari udah putaran ke-12, udah mau capek saya. Enggak, saya harus ending 12 sampai 12. Ya, nah saya punya prinsip harus selesai. Padahal
Istri anak sudah lihat saya itu capek sendiri, papi, sudahlah papi. Oke, yang kedua saudara, karakter. Karakter itu dari kata karakter, ini saya ambil dari teori mentor saya, Jacob Ezra. Terukir dan ekspresi. Karaktere terukir. Jadi begini saudaraku, apa yang terukir dalam hidupmu, itulah yang terekspresi. Kalau Christ in me, saya rohani dulu ya. Kalau Kristus terukir dalam hidup saya, maka ekspresi saya pasti Kristus. Kalau saya orangnya bisa disiplin konsisten, maka ekspresi kinerja saya, ekspresi semua itu pasti terukir dari seorang konsisten dan disiplin. Kalau saya orang muda give up, maka terekspresi. Ada nggak kuat, putus asa. Nah itu. Jadi karakter siapa Anda? Siapa yang terukir dalam hidupmu? Kalau di dalamnya, mumpung gak ada orang, malaslah kerja. Nanti ada bos baru, itulah Anda. Kalau enggak, rame. Tapi ada pemimpin, siap. Terekspresi seperti itu. Kalau karakter Anda di dalamnya bagus, pasti terekspresi bagus. Nah, menurut teori dari Power karakter itu terdiri dari 5 hal. Temperamen dasar, keyakinan, pendidikan, motivasi hidup. Ya orang kalau nggak punya motivasi hidup ya gimana ya. Pengalaman hidup itu bicara pola asuh. Masa kecil ada faktor X. Nah itu membentuk, ya ini nggak bisa saya terangkan karena ini sebenarnya di materi-materi people management yang dulu pernah kita ajar MKHU itu ya Bapak Ibu. Ini membentuk kita, jadi ya ada pengaruh saudaraku. Orang sekolah juga ada pengaruh ya. Oke. Lalu kita lihat saya akan bagikan karisma. Mana Anda lebih suka? Ini kita kadang-kala suka di karisma. Saya ambil dari buku saya. Apa itu karisma? Karisma mengharapkan Anda menjadi seperti siapa? Aku rindu kayak Warren Buffett. Aku rindu kayak siapa saja. Mengharapkan karakter. Siapa Anda? Sebenarnya terlalu lama pakai topeng, capek, itu karisma. Di mimbar kelihatan siapa. Karisma adalah foto, karakter adalah wajah. Karisma datang dari luar. Supaya lebih kelihatan. Karakter datang dari dalam. Karisma terbentuk dalam sesaat. Instan, karakter seumur hidup, itulah karakter. Karisma saudaraku adalah apa yang orang katakan tentang Anda di batu nisan. Oh Kak jangan dulu, inilah masih jauh. Tapi enggak, saya kasih tahu karena semua orang pasti juga ke sana. Tapi karakter, apa yang malaikat katakan tentang Anda di hadapan takhta Allah. Mau karisma atau karakter? Coba tanya kiri kanan. Kalau karisma bukan diri Anda, maka bilang kiri kanan, be yourself. Bilang. Amin. Oke. Sekarang kita masuk ketiga. Apa itu? Networking. Oke, saya ambil dari buku Holistic Learning Center. Ada 3 hal yaitu relasi, koneksi, dan sinergi. Di dalamnya ada suatu nilai, ada satu komitmen saudaraku untuk apa? Untuk tujuan bersama. Ya. Nah saudara kalau kita melihat 3 ini dibutuhkan dalam sebuah networking. Pertama relasi. Kita kenal orang itu tapi belum terkonek. Itu relasi. Maka bangunlah relasi sebanyak mungkin lebih bagus. Ya. Nah kalau koneksi saudara sudah terhubung dengan relasi-relasi. Wow lebih deep. Seperti ini saudara. Kalau relasi itu kita boleh jumpa lepas lagi. Coba semua begini. Ya kan? Daripada enggak tepuk tangan. Yang kedua koneksi. Nah koneksi gimana? Mulai ketemu, tapi bisa lepas. Tapi mulai ketemu,
Yang ketiga yaitu sinergi. Kolaborasi satu sama lain. Coba semua begini. Ini kalau bahas temperamen, ini orang merah, ketemu orang hijau, ketemu orang ungu, ketemu kuning, udah rame ya. Aku mau begini, aku nggak bisa. Kamu pasti bisa, tapi uangnya mana? Aku di sini aja. Wah ini rame nih. Tapi hebatnya kok bisa? Kenapa? Lihat. Punya pengikat, namanya nilai, komitmen. Pro-M, aku juga lupa. Ya di Pro-M ini berkolaborasi, ada profesional, ada orang employee, ada business owner. Kita punya tujuan membangun Pro-M. Inilah nilai dan komitmen yang mengikat. Bisa beda, tapi kok bisa? Coba teman satu dan teman satu coba. Cie, coba ayo coba dong. Kan sudah gak COVID. Ya, enggak kesetengah. Nah, bilang begini, kita beda tapi kok bisa ya? Nah bilang. Iya. Nah tujuan untuk apa? Lihat, tujuan. Meminimalkan perbedaan. Memperbesar persamaan. Meningkatkan hasil sinergi dan memperkuat pertahanan kesatuan, memperluas area jangkauan. Anda mau bangun bisnis, nah inilah. Perluas bisnis kah apa, tapi nggak bisa kalau saudara nggak networking. Makanya lihat saudara, orang yang, kita ambil contoh orang partai lah ya. Lobi sana, lobi sini, lobi sana, wah pada udah di apa-apa, luar biasa ya. Kita orang gereja baru kena tegur ini langsung mukanya menghindari, nggak mau lagi terlibat. Aduh, kok cengeng banget gitu loh. Baru ditegur langsung apa. Ya, padahal kualitas unggul tidak seperti itu. Nah, mari kita baca, saya tulis begini. Kita baca 3, 2, 1. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Terus, perluas tali kemamu. Karena Tuhan menciptakan kita untuk berjejaring dan bersatu. Terus atasi perbedaan dan kembangkan persamaan. Perkuat tujuan atau visi, maka keberhasilan akan bisa raih. Tepuk tangan begini. Ya. Jadi wow. Kiri kanan beda tapi kita punya satu tujuan. Dan terakhir adalah bicara apa? Focus on quality. Wow. Ayat ini kita baca dulu. 1, 2, 3. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh. Inilah yang saya bilang, kita punya kualitas unggul. Kinerja kita, prestasi kerja kita kelihatan. Saya rindu ada orang telepon saya. Ini Pak Pendeta Gereja SM, iya. Wah, jemaat Bapak luar biasa. Aku bangga Pak. Kenapa? Kinerja kerjanya luar biasa. Etos kerjanya luar biasa. Ibadah berapa mereka? Pro-M. Apa tuh Pro-M? Profesional muda. Pantasan, keren banget. Dapat, nendang. Apalah istilah anak muda. Tapi kerja sikit-sikit MC. Jam 8 kerja datang setengah 9. Plus jam 9 datang setengah 10. Hujanlah, macetlah, reason many reason lah. Sedih saya. Gereja di mana? ICM. Aku tahu tuh Pak Roy. Dulu dia training bang ini. Kok hebat banget nggak anak buahnya kayak gitu. Pak Pendeta, kok jemaat Bapak kerja datang terlambat pulang cepat. Minta laporan jam 10. Mana laporannya? Belum laporkan kan saya ini urus anak dan semuanya. Ingat 99% orang sering buat alasan orang gagal. Mau hujan gak usah bilang hujan, memang hujan. Bilang aja, Pak maaf saya terlambat. Just it, titik. Nggak boleh bilang macet sana lah, ada anjing lewat lah. Emangnya bos mau tahu anjing lewat? Kita orang Indonesia terlalu. Ya. Oke.
Keunggulan dalam hal apa? Komunikasi, apalagi komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif yang saya sudah singgung di dalam public speaking. Salah satu kekayaan yang dibutuhkan hari ini komunikasi persuasif. Kemampuan yang bisa mempengaruhi orang komunikator itu bisa, yeah, I agree, saya setuju dengan Bapak, keren. Itulah, saya juga masih mau belajar komunikasi persuasif. Kreatif dan produktif ini bicara pola pikir sih, saya udah terangkan kemarin kan. Orang kreatif itu open mind, curiosity, race, and then enthusiasm. Antusias. Orang yang mau kreatif itu selalu open mind, mau terbuka, bukan jago sendiri, butuh masukan dari lain. Wow, itu kaya. Lalu produktif menghasilkan service of excellence, layanan. Beri yang terbaik lah teman-teman. Mau jamu orang, tanggung-tanggung, ketemu jam 10, datang setengah 11. Ya, oke, kita mau lakukan ini. Bisa mengerti? Kalau bisa mengerti, marilah kita berdiri. Saya akan akhiri di sini. Saya rindu Pro M, mari kita lakukan bahwa kita punya kualitas unggul. Bagi teman-teman yang mau sharing nanti after here, kita di belakang coba sharing ya. Mungkin kan lebih breakdownnya lebih dapat ya. Oke.